Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai tahapan penelitian di bidang farmasi klinis bersama saya, Apoteker Nursobah, S.Pharm M.Pharm Clean. Saya adalah dosen atau staf pengajar di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Outline pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu penentuan topik atau tema penelitian, yang kedua penyusunan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang ketiga penyusunan tinjauan pustaka, keempat pembuatan kerangka konsep penelitian, kelima penyusunan hipotesis penelitian, yang keenam pembuatan prosedur penelitian, ketujuh penyusunan metode penelitian, yang kedelapan penulisan hasil penelitian, 9. Analisis hasil penelitian dan pembahasan, 10. Penulisan kesimpulan dan saran penelitian, dan yang terakhir adalah contoh-contoh penelitian bidang farmasi klinis. Untuk video pembelajaran kali ini, saya hanya akan menjelaskan gambaran secara umum. Sementara penjelasan detail bisa teman-teman baca di modul metodologi penelitian farmasi klinis yang sudah saya unggah di Google Site dan bisa teman-teman unduh. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang tahapan-tahapan penelitian bidang farmasi klinis. Yang kedua, meningkatkan wawasan mahasiswa tentang contoh-contoh penelitian di bidang farmasi klinis. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir di bidang farmasi klinis. Subtopik pembahasan yang pertama adalah penentuan topik atau tema penelitian. Jadi bagaimana cara kita memunculkan ide untuk mendapatkan satu topik penelitian yang menarik. Nah, bagaimana mencari topik atau tema penelitian? Yang pertama, bisa dengan cara membaca jurnal-jurnal penelitian sebelumnya. Terkadang, peneliti di situ memberikan saran bagi peneliti lain apa yang harus dilakukan untuk menyempurnakan penelitiannya. Nah, saran tersebut bisa kita jadikan ide sebagai topik penelitian yang bisa kita angkat. Kemudian yang kedua, mencari referensi atau membaca referensi-referensi yang berkaitan dengan bidang keilmuan penelitian. Kalau dalam hal ini adalah referensi-referensi di bidang farmasi klinis. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan diskusi dengan pakar atau ahli di bidang farmasi klinis. Jadi misalnya kita berdiskusi dengan praktisi, kira-kira di lapangan ini fenomena apa yang sedang terjadi dan potensial untuk kita angkat sebagai topik penelitian. Kemudian bisa juga melalui pengamatan pribadi peneliti terhadap fenomena yang sedang terjadi. Misalnya pada saat COVID-19, penggunaan suplemen yang luar biasa tidak terkontrol di masyarakat, nah itu bisa menjadi topik penelitian. Apakah penggunaan suplemen ini aman, bagaimanakah cost effectiveness-nya, dan bagaimanakah dampak penggunaan suplemen pada pasien-pasien dengan kondisi imunitas tertentu. Nah, setelah kita mendapatkan topik penelitian, topik ini selanjutnya kita kaji keterbaruannya, manfaatnya, dan skema pelaksanaannya. Apakah topik penelitian ini baru ataukah sudah pernah dilakukan oleh orang lain? Kalau sudah pernah dilakukan orang lain, apa yang membuat topik penelitian kita ini berbeda dengan orang lain? Di situ juga harus kita tekankan. Kemudian manfaatnya. Apa sih manfaat dari topik penelitian kita? Apakah ada manfaatnya atau tidak? Tentunya harus ada manfaat yang memberikan dampak positif bagi di bidang keilmuan ataupun di bidang praktis. Selanjutnya, skema pelaksanaannya. Bagaimanakah penelitian ini akan dilaksanakan? Apakah bisa dilakukan ataukah kiranya sulit dilakukan? Kalau tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka kita perlu mencari topik yang lain. Topik penelitian yang bagus adalah topik penelitian yang mampu menjawab permasalahan mendesak yang sedang terjadi. Misalnya kita ada satu masalah mendesak ini, contoh tadi seperti penggunaan suplemen ya pada saat COVID-19. Nah, ini kan mendesak atau penggunaan dexamethasone yang di luar kontrol juga, itu kan salah satu masalah yang mendesak. Nah, kalau kita mengambil topik penelitian tersebut pada saat masa pandemi dengan puncak pandemi kemarin, maka itu akan menjadi topik penelitian yang bagus.
Selanjutnya, topik penelitian ini bisa kita jadikan sebagai judul penelitian. Nah, pada judul penelitian, di situ harus dimuat tentang variabel yang akan diteliti, misalnya suplemen atau obat tertentu yang akan diteliti, kemudian kaitannya dengan variabel lain apa, dan tujuan penelitian ini apa, apakah mencari efektivitas, apakah mencari hubungan, apakah mencari pengaruh atau efek, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah penyusunan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Nah, setelah kita dapat topiknya, kita dapat topik penelitian, maka kita segera susun latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitiannya. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Nah, kalau kita mau menyusun rumusan masalah penelitian, maka kita harus tahu beberapa istilah atau definisi ini. Yang pertama, kita harus identifikasi kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang nyata. Kalau kesenjangan tersebut terjadi di bidang farmasi, maka kita sebut dengan pharmaceutical problem. Nah, dari pharmaceutical problem ini, nanti kita identifikasi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah kefarmasian, meliputi penyebab, dampak, dan alternatif solusi yang bisa ditawarkan. Ini kita sebut dengan pharmaceutical question. Selanjutnya, setelah kita punya pharmaceutical question, kita pilih satu atau dua pertanyaan yang memenuhi kriteria untuk diunggulkan menjadi pertanyaan penelitian. Kriteria pengunggulannya bagaimana? Kita lihat dari urgensinya, usefulnya, dan originalitasnya. Apakah pertanyaan itu mendesak? Apakah penyelesaian dari pertanyaan itu akan berguna? Dan apakah pertanyaan tersebut bersifat original atau asli? Nah, di sini sifatnya masih umum. Kita sebut sebagai dengan research question. Selanjutnya dari research question ini dilakukan pendalaman lagi, pendalaman masalah melalui kajian teori, sehingga didapatkan akar masalah penelitian yang akan diteliti. Nah, akar masalah penelitian di sini kita sebut dengan research problem. Ini yang kita sebut dengan rumusan masalah. Nah, berikut ini adalah contoh rumusan masalah penelitian. Yang pertama, kita identifikasi terlebih dahulu apa masalah kefarmasian yang muncul. Yaitu misalnya di sini tekanan darah pasien hemodialisis tidak optimal. Nah, adanya masalah ini perlu kita jabarkan menjadi pharmaceutical question atau pertanyaan pharmaceutical. Yang pertama, apakah obat antihipertensi yang dikonsumsi tidak adekuat sehingga tekanan darahnya menjadi tidak optimal? Kemudian yang kedua, bagaimana sih dampak tekanan darah yang tidak optimal ini pada pasien hemodialisis? Kemudian yang ketiga, apakah melalui edukasi dan konseling dapat meningkatkan adekuasi konsumsi dari obat antihipertensi sehingga tekanan darah pasien hemodialisis bisa menjadi optimal? Dari tiga pertanyaan ini, kita saring lagi menjadi research question. Nah, dari urgensinya, dari usefulnya, dari originalitasnya, kita lihat mana sih yang paling urgent untuk kita teliti lebih lanjut. Misalnya, di sini yang paling urgent adalah apakah kurangnya edukasi dan konseling menjadi penyebab tidak adekuatnya obat antihipertensi pada pasien hemodialisis. Tentu edukasi dan konseling itu adalah tugas utama dari seorang farmasis melalui konsep pharmaceutical care. Nah, setelah ada research question ini, maka kita jabarkan lagi menjadi suatu rumusan masalah, yaitu apakah edukasi dan konseling dapat meningkatkan pengetahuan, tingkat kepatuhan, dan capaian tekanan darah optimal pada pasien hemodialisis. Ini nanti yang kita jadikan sebagai rumusan masalah. Kemudian, setelah kita mendapatkan rumusan masalah, kita tentu harus menyusun latar belakang penelitian. Nah, pada bagian latar belakang penelitian ini, kita harus jelaskan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang ada, baik secara teoritis maupun praktis yang melatar belakangi masalah pengambilan masalah dalam penelitian tersebut. Nah, kemudian rumusan masalah yang kita susun itu harus dalam bentuk pertanyaan, bukan pernyataan. Jadi harus diawali oleh kata tanya.
Selanjutnya untuk tujuan penelitian ini harus menjawab rumusan masalah yang diajukan. Jadi kalau rumusan masalahnya apakah edukasi dan konseling dapat meningkatkan pengetahuan tingkat kepatuhan dan capaian tekanan darah optimal pada pasien hemodialisis, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh edukasi dan konseling dalam peningkatan pengetahuan tingkat kepatuhan dan capaian tekanan darah optimal pada pasien hemodialisis. Nah, kalau tujuan penelitian itu tidak boleh dituliskan dalam bentuk pertanyaan, jadi dia harus dalam bentuk pernyataan. Selanjutnya, kalau kita sudah menyusun rumusan masalah, latar belakang, tujuan penelitian, maka kita akan melakukan penyusunan tinjauan pustaka. Nah, bagaimana sih cara menyusun tinjauan pustaka? Jadi, tinjauan pustaka ini harus menggunakan referensi yang kredibel dan relevan. Tidak boleh mengambil dari sumber atau referensi yang anonim atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena validitasnya diragukan. Seperti apa contohnya? Misalnya di Wikipedia. Di Wikipedia itu kan anonim ya, siapapun boleh mengubah konten dari Wikipedia, sehingga itu tidak bisa menjadi referensi yang valid di dalam tinjauan pustaka. Kemudian tinjauan pustaka yang kita gunakan juga harus relevan. Kalau kita berbicara tentang obat hipertensi misalnya, maka kita gunakan sumber-sumber pustaka yang relevan dengan obat-obat hipertensi, misalnya GNC sebagai guideline dan seterusnya. Kemudian referensi yang digunakan adalah referensi yang terbaru. Kenapa? Untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena terkadang konsep ilmu yang kita anggap benar hari ini itu belum tentu benar di masa yang akan datang, atau sebaliknya. Sehingga referensi yang digunakan hendaklah referensi yang terbaru, minimal atau maksimal 5 tahun ke belakang. Seperti itu ya. Nah, untuk tinjauan pustaka, apa saja sih sub-sub bahasan yang perlu kita jabarkan? Yang paling utama pada tinjauan pustaka ini adalah harus membahas tentang variabel-variabel penelitian yang akan dikaji. Kemudian yang kedua, hubungan atau keterkaitan antar variabel tersebut. Dan yang ketiga, metode ilmiah apa sih yang digunakan untuk meneliti hubungan dari variabel-variabel tersebut. Nah, berikutnya adalah penyusunan kerangka konsep penelitian. Nah, bagaimana sih cara menyusun kerangka konsep penelitian? Sebetulnya apa kerangka konsep penelitian itu sendiri? Jadi, kerangka konsep penelitian itu adalah kumpulan teori atau konsep yang disusun berdasarkan kajian literatur yang sudah kita lakukan. Disusunnya dalam bentuk skema sistematis yang dijelaskan dalam bentuk uraian. Jadi, dia disusun dalam bentuk skema sehingga kita bisa langsung melihat hubungannya kemana. Diawali dengan masalah apa, kemudian solusi yang kita tawarkan apa, nanti outputnya akan seperti apa. Nah, kerangka konsep ini akan menjadi dasar dalam penyusunan hipotesis penelitian. Ini ada contoh kerangka konsep pada penelitian yang berjudul Pengaruh Edukasi dan Konseling terhadap tingkat pengetahuan, kepatuhan, dan capaian tekanan darah optimal pada pasien hemodialisis. Ini linknya belum bisa saya klik, nanti saya sertakan link kerangka konsepnya di deskripsi. Selanjutnya, kalau kita sudah menyusun kerangka konsep penelitian, maka kita bisa lanjut pada penyusunan hipotesis penelitian. Apa sih hipotesis penelitian itu? Bagaimana cara kita menyusun hipotesis penelitian? Nah, jadi hipotesis penelitian ini adalah jawaban sementara dari masalah penelitian yang kita ajukan yang dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Perlu kita ingat bahwa tidak semua penelitian membutuhkan hipotesis. Untuk penelitian-penelitian yang sifatnya kualitatif, eksploratif, itu tidak membutuhkan hipotesis. Nah, hipotesis dibuat berdasarkan kajian literatur dan penyusunan kerangka konsep yang telah dilakukan. Hipotesis yang baik, hendaknya yang pertama menyatakan hubungan antar variabelnya, kemudian dibuat dalam bentuk pernyataan, susunannya harus jelas, singkat, padat, tidak perlu bertele-tele, dan dapat diuji. Ini ya contoh hipotesis, misalnya judul penelitiannya di sini adalah pengaruh edukasi dan konseling terhadap tingkat pengetahuan,
kepatuhan dan capaian tekanan darah optimal pada pasien hemodialisis. Maka hipotesis penelitiannya adalah terjadi peningkatan pengetahuan, kepatuhan, dan penurunan tekanan darah pada pasien hemodialisis setelah dilakukan edukasi dan konseling. Jadi dia memberikan jawaban sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya adalah pembuatan prosedur penelitian. Prosedur penelitian harus dipaparkan secara rinci, apa yang akan dilakukan sampai memperoleh data penelitian yang diinginkan. Prosedur ini bisa dibuat menggunakan skema atau kita deskripsikan. Umumnya, prosedur ini akan lebih mudah kalau kita buat dalam bentuk skema. Jadi tahapan-tahapannya akan terlihat lebih jelas. Nah, prosedur ini kenapa sih harus disusun dengan baik supaya prosedur ini bisa dibaca oleh orang lain atau peneliti lain secara detail dan jelas sehingga mudah dipahami, mudah dimengerti dan keterulangannya valid. Jadi misalnya ada orang yang mau mengulang prosedur penelitian yang kita lakukan, harapannya dia akan mendapatkan hasil yang sama dengan kita. Nah, setelah kita menyusun prosedur penelitian, selanjutnya kita susun metode penelitian. Pada metode penelitian, setidaknya harus mencakup beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Penelitian kita ini sifatnya apa sih? Apakah rancangan penelitian eksperimental, apakah observasional, ataukah survei? Apa yang membedakan ketiga jenis rancangan penelitian tersebut? Bisa teman-teman baca di modul penelitian farmasi klinis yang sudah saya berikan. Kemudian yang kedua, populasi dan sampelnya. Nah, di sini dijelaskan populasinya siapa, sampelnya siapa. Dijelaskan juga kriteria sampel yang diambil dari populasi, apakah ada kriteria inklusi dan eksklusinya atau tidak. Kemudian teknik pengambilan sampelnya bagaimana, apakah menggunakan teknik random sampling ataukah non-random sampling. Selanjutnya, apakah dilakukan perhitungan jumlah sampel minimal yang dibutuhkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak menghitung jumlah sampel yang dibutuhkan, maka kita tidak bisa memastikan keterwakilan sampel tersebut terhadap populasi, sehingga nanti hasil yang kita dapatkan, hasil pengujian dari sampel yang kita dapatkan ini tidak bisa kita generalisasikan terhadap populasi. Kemudian yang ketiga adalah variabel penelitian. Di sini kita perlu menjelaskan manakah yang variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol, dan variabel kendali. Selanjutnya, alat dan bahan penelitian. Di sini dijelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan selama penelitian sampai diperoleh data penelitian yang diharapkan. Alat dan bahan penelitian di sini harus detail. Misalnya untuk eksperimental ya, berapa gram obat yang digunakan, alat untuk menimbangnya menggunakan alat apa, merek apa, ketelitiannya berapa, seperti itu. Kemudian pengumpulan data dan analisis data. Nah, pada teknik pengumpulan data dan analisis data ini dijelaskan mengenai teknik pengumpulan datanya, apakah menggunakan kuesioner, hasil uji analisis laboratorium, dan lain-lain. Selanjutnya ditentukan pula metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian tersebut. Metode statistik yang digunakan itu tergantung dari jenis data yang kita peroleh. Apakah data kita itu numerik ataukah kategorikal. Nah, seperti apa data numerik, seperti apa data kategorikal, lagi-lagi silahkan teman-teman membaca di modul penelitian farmasi klinis yang sudah saya berikan. Di situ sudah saya jelaskan beserta dengan contohnya. Selanjutnya adalah penulisan hasil penelitian. Nah, semua hasil penelitian yang relevan dengan tujuan dan hipotesis penelitian yang sudah kita jelaskan di awal itu harus dituliskan. Pada penulisan hasil penelitian ini bisa disertai dengan tabel, gambar, grafik sesuai dengan ketentuan dalam panduan. Jadi misalnya tabelnya hanya row, tidak ada kolom, atau misalnya penulisan gambar ini harus di tengah. Kemudian penulisan keterangan gambarnya di bawah, penulisan judul tabel di atas, dan seterusnya. Formatnya disesuaikan dengan buku panduan penulisan skripsi.
Kemudian yang ketiga, sebelum menyertakan tabel, foto, dan grafik, hendaklah dijelaskan terlebih dahulu prosedur penelitian yang dilakukan ini apa hingga memperoleh data tersebut. Jadi ada penjelasan, gambar ini menjelaskan hasil pengujian apa, atau tabel ini menjelaskan hasil pengujian apa, seperti itu. Kemudian untuk penulisan hasil penelitian itu tidak perlu dilengkapi dengan opini dan analisis hasil, karena analisis hasil ini akan dibahas di bab tersendiri. Nah, setelah kita menuliskan hasil penelitian, selanjutnya kita melakukan analisis hasil dan pembahasan. Analisis hasil penelitian dan pembahasan itu harus diurutkan berdasarkan data hasil penelitian yang telah ditampilkan di bab sebelumnya. Jadi misalnya di bab hasil penelitian yang pertama kita sertakan data tingkat pengetahuan pasien, yang kedua tingkat kepatuhan pasien, yang ketiga tekanan darah pasien pre dan post dialisis. Nah, maka pada analisis hasil dan pembahasannya kita juga mengurutkannya berdasarkan urutan hasil penelitian yang kita tuliskan. Yang pertama, analisis tentang tingkat pengetahuan, yang kedua analisis tingkat kepatuhan, dan yang ketiga analisis nilai tekanan darah. Seperti itu. Jadi berurutan. Kemudian jika dilakukan analisis statistik, maka yang ditampilkan itu hanya output akhirnya saja yang memuat hasil uji statistik. Jadi yang menunjukkan adanya nilai signifikansi itu saja, tidak perlu dilampirkan tahapannya secara detail. Kalau mau dilampirkan, kalau mau dicantumkan, maka printout langkah analisisnya bisa dilampirkan di halaman terakhir. Nah, salah satu aplikasi analisis data yang sering digunakan adalah SPSS. Untuk mengetahui bagaimana sih cara kita menggunakan SPSS tersebut, nanti bisa diklik linknya ini ya, atau saya sertakan juga linknya nanti di deskripsi. Ini adalah langkah penggunaan SPSS yang cukup mudah dari YouTube Data for Development. Kemudian yang sering terjadi pada pembahasan itu mengulang-ulang lagi kalimat hasil penelitian. Jadi sebetulnya pada pembahasan itu tidak perlu lagi mengulang kalimat-kalimat hasil analisis statistik, tapi lebih difokuskan pada menjawab masalah penelitian atau bagaimana sih tujuan penelitian tersebut dicapai. Kemudian menginterpretasikan temuan-temuan penelitian. Jadi bukan mendeskripsikan ya, tetapi menginterpretasikan. Misalnya nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Apa sih maknanya? Artinya kan tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Adakah faktor lain yang mempengaruhi penelitian tersebut? Adakah variabel perancu yang tidak dikendalikan oleh peneliti dan seterusnya? Jadi bukan mendeskripsikan hasilnya. Kemudian mengintegrasikan temuan penelitian dengan teori yang mendukung. Jadi misalnya ternyata dari hasil analisis hipotesis 0 ditolak. Nah, adakah teori yang mendukung kenapa hipotesis tersebut ditolak? Seperti itu. Kemudian menjelaskan dampak lain dari penelitian, misalnya adanya kemungkinan peneliti lain untuk melakukan penyempurnaan. Jadi apa sih yang bisa dilakukan untuk menyempurnakan hasil penelitian tersebut? Nah, ini adalah bab terakhir untuk tahapan penelitian, yaitu penulisan kesimpulan dan saran penelitian. Nah, kesimpulan ini sifatnya konseptual. Dia menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kalau pada pembahasan atau hasil penelitian ditemukan beberapa temuan, maka kita perlu menarik kesimpulan yang benar-benar terkait secara substantif dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Jadi, jangan sampai kita tujuan penelitiannya apa, kesimpulannya tujuan penelitiannya A, kesimpulannya ternyata B, C, D. Tidak menjawab tujuan penelitian sama sekali. Jadi kesimpulan ini harus menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kalaupun ada hasil lain yang disertakan di kesimpulan, maka hasil tersebut secara substantif harus juga terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Gitu ya. Kemudian saran penelitian ini bersumber pada temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir. Saran penelitian sifatnya harus lugas, sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh peneliti selanjutnya. Jadi tidak boleh saran penelitian itu ragu-ragu, mungkin bisa dilakukan, itu tidak boleh. Jadi
harus sifatnya tegas. Apa sih saran penelitian yang perlu dilakukan selanjutnya? Saran penelitian ini bisa kita ambil dari mana? Dari ketidaksempurnaan hasil penelitian. Misalnya ada hasil penelitian yang tidak sesuai dengan teori. Kenapa? Kita cari faktor-faktor lain. Oh, ternyata ada variabel perancu yang mempengaruhi penelitian ini dan tidak dapat dikendalikan atau tidak dikendalikan dari awal. Maka peneliti selanjutnya disarankan untuk mengendalikan faktor tersebut sehingga hasil penelitiannya menjadi lebih akurat dan tidak bias. Berikutnya adalah contoh-contoh penelitian bidang farmasi klinis. Ini saya ambil dari salah satu buku penelitian bidang farmasi klinis. Jadi, ini contohnya yang pertama, pengaruh pengetahuan pasien terhadap kepatuhan pengobatan penyakit kronik di rumah sakit X misalnya. Kemudian interaksi obat-obat potensial pada pasien kemoterapi di rumah sakit Y, insidensi dan faktor risiko toksisitas renal yang disebabkan oleh tenofovir pada pasien terinfeksi HIV, penghambatan sensitivitas refleks batuk dengan difenhidramin selama infeksi saluran pernafasan akut yang disebabkan oleh virus, dan seterusnya. Jadi nanti teman-teman juga bisa mencari contoh-contoh penelitian di bidang farmasi klinis lain. Ini yang saya sertakan adalah contoh-contoh yang sifatnya observasional dan eksperimental. Seperti kalau yang terakhir ini sifatnya eksperimental, sementara 3 yang di atas ini sifatnya observasional. Nah, demikian materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, bisa teman-teman sampaikan langsung ke saya atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.